Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menika menulis di salah satu kitab kewajiban mentasheh nasab. Nggih, terus dan niki yang dipakai oleh saudara-saudara kita termasuk Kiai Imad. Jadi nasab itu harus diverifikasi, harus ditinjau ulang. Tapi sayangnya Imam Ibnu Hajar di kitab yang lain punya kitab yang mengisbat Sayyid Ubaidillah. Yang ini tidak dipakai, yang menganjurkan verifikasi yang dipakai. Padahal ada yang mengisbat tidak dipakai. Kulo sampun memfotokopi niku manuskrip niku. Jadi Imam Ibnu Hajar niku menulis sanad ilmu min abihi as-sayyid, min abihi as-sayyid sampai dumateng Sayyid Ubaidillah. Lah mestinya nek kula kali panjenengan secara objektif ilmu meniko di bahsul masail manapun kalau sudah qala Ibnu Hajar niku mestine taslim. Lah kok sakniki boten taslim niku. Nggih. Maka kemana etika ilmu pesantrennya? Kemana etika ilmu menerima pendapat ulama yang dulu? Okay. Terus kulo kali panjenengan hari ini panjenengan jangan melihat kemana-mana. Panjenengan lihat pondok Lirboyo, panjenengan lihat pondok Syekhuna Khalil, panjenengan lihat pondok Ploso, pondok Sidogiri, pondok Langitan, pondok Saran, yang mereka niku tidak pernah absen menghadirkan pakar fikih niku boten nate. Ternyata sampai sekarang tidak pernah meragukan. Lah kok ternyata baru muncul, baru boten dangu belajar fikih kok menggugat. Padahal fuqahanya Lirboyo enten Gus Muhid ternyata boten masalah. Enten fuqahanya pondok Sidogiri ternyata boten masalah. Fuqahanya pesantren-pesantren ahli fikihnya ndak ada masalah. Lah kok tiba-tiba enten yang menggugat, yang kefakihannya kulo kali panjenengan belum seyakin terhadap kiai-kiai kita yang lebih banyak, yang lebih mutawatir. Ada judul kecil di atas Abnaul Imam itu, dia kasih judul kecil Al-Aqdul Masi. Coba lihat, itulah sebenarnya nama kitabnya Al-Aqdul Masi itu, yang dikarang oleh Yusuf Jamalul Lail 1440 Hijriah. Mbak wingi itu mati nih gambar karang tahun. Tapi di dalam kitabnya ditulis abad kelima. Ning jerone dia sebutkan, di dalamnya dia sebutkan ini kitab ulamanya wafat tahun 199 Hijriah. Tapi kemudian naskahnya ada di cucunya yang hidup di abad kelima, namanya sama Toba-Toba kan, nama marga seperti Ogan semua namanya. Kalau di apa namanya Medan itu batubara semua. Kalau yang gas semua. Nah ternyata begitu. Jadi sudah, aduh kata saya dua tuh kan. Ada lagi kitab aneh namanya Tarikh Sambal. Kitab Tarikh Sambal dicetak, katanya ini kitab karya ulama Ba'lawi abad 10. Diteliti oleh ulama-ulama ahli tahqiq. Ini jangankan kitabnya, orangnya pun tidak ada yang bernama Syekh Sumbul itu tuh. Orangnya nggak ada. Jadi orang bernama Syekh Sumbul abad 10 itu nggak ada. Lalu ketika dikritik oleh ulama, Muhammad Al-Habsyi ini mengambil kitab yang dia yang dia ambil itu, yang namanya dirubah menjadi Sumbul itu, yaitu Tarikh Ibnu Hisan. Sebenarnya kitab itu adalah karangan Ibnu Hisan. Apa dia motifnya sampai mengganti nama? Motifnya sangat mudah untuk ditebak, untuk mempertahankan nasab. Kenapa? Karena di dalam manuskrip Ibnu Hisan tidak ada nama Ba'lawi.
Kalau dia menggunakan nama Ibnu Hisan ditaruhin Baklawi, sementara orang lain nanti punya manuskrip yang sama, dia ketakutan, takut manuskripnya ada lagi yang punya di negara lain, maka akan ketahuan bohongnya. Maka sekalian saja nama pengarangnya diganti agar tidak terdeteksi. Karena kalau namanya Tariq Ibnu Hisan, dia takut masih ada di belahan dunia lain manuskripnya orang yang megang. Nanti kalau misalnya sama-sama dicetak kok beda. Itu motif-motifnya. Maka dalam ilmu sejarah ada yang disebut kritisasi sumber. Jadi setelah heuristik itu ada kritisasi sumber. Udah kitabnya numpuk, manuskrip numpuk, ini satu-satu diteliti. Ini katanya Ardul Jalil Murtada Az-Zabidi. Betul nggak ini karangan Murtada Az-Zabidi? Coret, tidak layak untuk dijadikan sebagai sumber karena pengarangnya palsu. Dan di dalamnya itu baru melihat dari mana dia muncul. Kalau kita baca satu-satu banyak kebohongan. Masa iya seorang Murtada Az-Zabidi itu berbohong? Orang mengatakan di dalam kitab Ar-Rajali itu, Al-Ubaidili telah menulis bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Ditulis di dalam Ar-Rajali. Nah, kita punya kitab Al-Ubaidili namanya Tahdhibul Ansab. Kita lihat di dalam kitab Al-Ubaidili, betul nggak itu Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman? Nggak ada. Masa iya saya Murtada Zabidi bohong? Kalau kita meyakini itu kitabnya Murtada Zabidi, berarti kita menuduh Murtada Zabidi yang mengarang Ihya itu sebagai pendusta. Dan bukan hanya itu, banyak lagi tentang Maula Dawilah dan sebagainya ditulis, padahal masa hidup Maula Dawilah dengan katanya orang yang dia mengirim surat kepadanya itu tidak satu masa. Banyak itu. Kemudian yang terakhir itu Rumel, katanya ada kitab abad sekian, Bin Jadid mengarang kitab Al-Arba'un. Mana kitabnya? Nggak mau katanya, belum boleh oleh sponsor saya. Bukan belum boleh, karena kalau disebutkan saya bisa mengatakan itu palsu, karena gampang untuk meneliti sebuah algoritma yang telah kita banyak baca, hal-hal yang berkaitan dengan sebuah nasab yang kita teliti. Itu gampang karena algoritmanya sudah jelas. 1, 3, 5, 7 udah jelas. Nggak mungkin 1, 5, 3 1, 3, 5, 7 langsung ke 10, nggak bakal. Algoritmanya kan 1 ganjil kan, 3 habis 3 5 habis 5 berapa? 7. Nggak mungkin 1, 3, 5, 6. Salah itu, sama guru matematika langsung dicoret. Saya sudah bisa untuk menebak algoritma yang akan diberikan oleh siapapun yang memberikan bantahan itu. Kalau misalnya tidak masuk algoritma yang sudah ada, yang dibangun oleh ulama dari abad 4 sampai abad 9, dia sendirian ini ada tanpa ada konfirmasi dari ulama-ulama yang ada di masa itu, udah jelas ini palsu. Belum melihat kertasnya, baru melihat narasinya, saya sudah bisa mengatakan itu palsu karena tidak sesuai dengan algoritma yang sudah dibangun oleh ulama dalam catatan kitab-kitab mereka tentang nasab itu.